Pembahasan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Universitas 11 Maret dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istadianta, MS. Saya Tengku Muhammad Ridwan dan Dian Kemaladewi. Masyarakat suku Akit atau komunitas adat terpencil, KAT, dalam perspektif antropologi beraneka ragam. F. Lebar, 1972. Menyebut mereka sebagai masyarakat primitif atau backwardman yang kehidupannya masih bersifat mengembara, nomaden, atau setengah menetap, semi-nomaden, dengan bentuk mata pencaharian berburu dan kehidupan ekonomi berdasarkan mengumpulkan dari alam. Sementara Roger M. Keesing, 1981, memberikan pengertian masyarakat ini, tribal, sebagai alternatif dari istilah primitif, yakni masyarakat pemburu-pemburu. Dan juga kelompok masyarakat yang menghasilkan pangan dengan teknologi sederhana. Lebih jauh, Gay dan Gomez, 1993, menyebut masyarakat tersebut sebagai orang asli yang hampir sepenuhnya mata pencaharian dan kehidupan ekonominya bergantung pada berburu, mencari makanan kesana kemari, foraging, menangkap ikan, serta berladang secara berpindah-pindah. Di Indonesia terdapat satu golongan masyarakat yang oleh pemerintah masa lalu disebut sebagai suku-suku bangsa terasing. Golongan ini dipandang sebagai suku bangsa, ethnic group, dan secara geografis hidup di daerah terpencil yang sulit dijangkau, isolated. Kemudian terjadi perubahan pandangan pemerintah bahwa istilah suku bangsa sebaiknya diganti dengan masyarakat. Karena pengelompokan mereka tidak sama seperti suku bangsa yang dikenal secara umum selama ini. Maka menjadilah golongan masyarakat yang khas tersebut dipanggil dengan nama baru, yaitu masyarakat terasing. Namun demikian, istilah ini belum memuaskan semua orang, seperti Cohen Jaraningrat, 1993, yang mengusulkan agar golongan ini disebut dengan istilah masyarakat yang diupayakan berkembang atau developing group. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, 1993, yang disebut dengan masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, postur tubuh dan rambut, sosial dan budaya, dan mendiami suatu kawasan yang sulit dijangkau, terpencil, terpencar sehingga mengalami kesenjangan sosial budaya yang mengakibatkan taraf kesejahteraannya sangat rendah dan terbelakang. Dari definisi di atas terlihat 4 kriteria pokok untuk membedakan kelompok masyarakat terasing dari rata-rata masyarakat Indonesia, yaitu 1. Mempunyai persamaan ciri-ciri fisik, ras. 2. Mempunyai persamaan ciri-ciri sosial dan budaya. 3. Hidup di kawasan yang terpencil dan sulit dijangkau, dan 4. Taraf kesejahteraan yang rendah dan terbelakang. Komunitas ini menurut Yudhistira K. Garna 1992 dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tertinggal oleh proses perubahan sosial atau yang relatif terbelakang kehidupannya. Kelompok ini biasanya dianggap tidak maju alam pikirannya, bersahaja dan kuat memegang tradisi, bahkan dianggap tidak termasuk kelompok etnik. Tempatnya bermukim. Pada hakikatnya secara spasial atau geografi kelompok ini terletak jauh dari pusat kemajuan dan perkembangan proses pembangunan. Begitu juga secara struktur mereka merasa terpinggirkan atau bersifat marginal. Seluruh kelompok masyarakat terasing di Indonesia secara sosiokultural dapat dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu mereka yang hidup nomaden, berburu meramu, foraging group, dan mereka yang bertani, ladang berpindah atau pertanian primitif, shifting cultivator. Masyarakat nomaden berburu meramu terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga yang hidup dari berburu dan menjerat binatang, mengumpulkan tanaman liar termasuk menokok, sagu,
dan menangkap ikan. Mereka belum memproduksi makanan, tapi semata-mata menggantungkan diri atas kemurahan alam. Mereka hanya mengkonsumsi apa yang disediakan alam. Dari sudut teknologi, mereka disebut sebagai masyarakat primitif. Amri Marzali, 2007-203. Gambaran tentang komunitas adat terpencil yang dikemukakan oleh para sarjana di atas tentu saja pada masa sekarang sudah mengalami perubahan, meskipun nama tersebut tetap melekat pada kelompok tersebut. Hal ini sebagai akibat dari lajunya arus informasi teknologi dan semakin tidak terisolirnya mereka dari masyarakat yang lain. Komunitas adat terpencil sekarang ini hidup secara berdampingan dengan kelompok masyarakat yang lain. Mereka juga sudah mulai menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan hidupnya sudah mulai menetap. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta merubah cara pandang dan tata nilai yang mereka miliki dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai dan cara pandang, worldview, komunitas adat terpencil masih belum banyak berubah. Mereka masih amat percaya dengan berbagai kekuatan gaib yang ada di sekitar lingkungan dan juga kekuatan roh nenek moyang mereka. Dari model kepercayaan inilah mereka banyak melahirkan berbagai ritual dalam kehidupan yang masih tetap mereka pertahankan. Sulitnya perubahan ini berlangsung tentu saja berkaitan dengan kedudukan nilai dan worldview merupakan inti dari kebudayaan. Ralph Linton menyebutnya dengan istilah covert culture dan Talcott Parson menyebutkan dengan istilah culture system yang tidak dapat diubah seketika. Sugeng Pujileksono, 2006, 34-35. Di tengah kemajuan zaman dan perkembangan, teknologi yang serba canggih ini masih ditemukan sebagian dari masyarakat yang hidup secara amat sederhana atau lebih dikenal dengan istilah masyarakat suku terasing atau komunitas adat terpencil, CAT. Masyarakat suku terasing menyebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi kehidupan mereka sangat tertinggal jika dibandingkan dengan komunitas lainnya. Masyarakat suku Akit di Desa Sonde sudah menganut salah satu agama resmi, salah satunya Islam. Mereka sudah lama berkenalan dengan agama Islam, sehingga jumlahnya menunjukkan peningkatan. Perpindahan mereka ke agama Islam bukan bermakna mereka mempraktikkan Islam sepenuhnya, namun berjalan bersamaan dengan kepercayaan asli mereka. Agama bagi masyarakat suku Akit bukan merupakan ideologi, seperti pada masyarakat lainnya, melainkan hanyalah pelengkap saja, karena terkait dengan kepentingan administrasi negara. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada persoalan bagi masyarakat suku Akit yang melakukan pindah agama atau dalam satu keluarga. Terdapat penganut agama yang berbeda karena agama tidak menjadi faktor pengikat kelompok. Mereka, masyarakat suku Akit diikat oleh tradisi dan kepercayaan nenek moyang yang masih melekat dalam kehidupan mereka. Terjadi proses akulturasi dalam bentuk sinkretisme antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat suku Akit. Hal ini terjadi karena tradisi dipandang oleh masih fungsional bagi kehidupan mereka. Warga suku Akit yang memeluk agama Islam, kebanyakan dari generasi muda, hal ini merupakan dampak dari pendidikan dan pergaulan yang terjadi di sekolah. Persentuhan sosial anak-anak mereka dengan anak-anak Muslim di sekolah menjadi faktor utama perpindahan kepada agama Islam. Orang tua suku Akit tidak menghalangi anak mereka untuk memeluk agama apapun, dan perbedaan agama tidak menyebabkan mereka berkonflik atau pindah rumah. Kesukuan dan tradisi kelihatannya merupakan ikatan utama bagi mereka, sehingga perbedaan agama tidak membuat
Mereka merasa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sinkretisme agama dalam praktik keagamaan masyarakat suku Akit di Desa Sonde. Antara lain, 1. Rendahnya pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang mereka anut, Islam. 2. Masih berperannya kepala suku dan fungsionalnya berbagai tradisi dalam kehidupan mereka sehingga ini menjadi ikatan utama bagi kehidupan masyarakat suku Akit. 3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan 4. Kurangnya pembinaan keagamaan yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.